Pak Pendeta Siregar, di podcast yang lalu kita sudah bicara tentang keimanan atau spiritualitas jemaat HKBP seperti di perkotaan. Mereka misalnya tercatat di sebuah jemaat A sebagai anggota jemaat HKBP. Tapi kadang mereka juga bisa terlihat di gereja tertentu, katakanlah karismatik atau gereja Injili begitu. Ini dari WA yang pernah kami terima terkait dengan podcast kita itu, apakah memang HKBP tidak memperhatikan domba-dombanya dengan memberikan rumput yang hijau, tanda petik ya, sehingga mereka katakanlah sampai pergi ke gereja lain? Bagaimana Bapak sebenarnya memperhatikan ini? Ya memang kita harus lebih terbuka menerima setiap kritik atau masukan. Kita tidak perlu merasa baper dengan setiap masukan yang dialamatkan kepada para pengerja gereja, terutama pelayan-pelayan. Kita harus terbuka memang melihat realitas bahwa di tengah-tengah kehidupan bersama dengan gereja-gereja yang lain ada yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Mereka mungkin lebih mampu membaca kebutuhan warga jemaat saat ini, dan itu yang mendorong mereka untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan yang aktual untuk menjawab kebutuhan warga. Nah, kita sebagai gereja yang kita sebut gereja mainstream tentu juga tidak perlu merasa malu untuk belajar juga melihat perubahan-perubahan yang terjadi sekarang. Karena jemaat yang saya layani di beberapa tempat ada juga warga kita setelah mengikuti ibadah di gereja HKBP lalu pergi ke gereja lain untuk beribadah menambah apa yang sudah dia dapatkan misalnya di gereja HKBP. Kita tidak perlu merasa seperti terancam dengan apa kecenderungan yang terjadi ini, tapi itu sebuah proses pembelajaran kita. Mungkin kita perlu meningkatkan untuk pelayanan kita, terutama pembinaan warga gereja. Sebenarnya gagasan ini sejak dulu sudah dikembangkan oleh PGI dalam program pembinaan warga jemaat. Saya sendiri di Bandung pernah melaksanakan ini, program yang kita sebut dulu kursus teologi jemaat. Jadi pada setiap hari Senin sore 1,5 jam kita mengundang dulu pembicara-pembicara yang secara rutin memberikan kuliah di acara itu. Pembicaranya dari luar HKBP? Dari luar, termasuk juga dari Jakarta, dari Jogja, dari Katolik, bahkan kita pernah undang juga dari Islam dalam memperlengkapi warga jemaat kita. Jadi selama saya di Bandung memulai program itu berjalan beberapa lama itu. Saya kurang tahu apa sekarang itu masih berjalan atau tidak. Tetapi setidaknya itu memperlengkapi warga untuk lebih membuka diri, belajar tentang banyak hal, karena di dalam kehidupan real warga jemaat kita banyak juga perubahan-perubahan. Jadi itu menyiapkan mereka untuk dapat mengerti perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi dengan kata lain, SDM dari para pelayan HKBP juga perlu ditingkatkan begitu Pak? Ya harus memang ya, karena kita harus melihat perubahan-perubahan dalam masyarakat kita ini menuntut setiap pelayan juga harus meningkatkan kualitas pelayanannya, ya semacam skill yang sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan warga jemaat kita sekarang ini. Sebut saja misalnya kemampuan berkomunikasi dalam konseling keluarga, menghadapi berbagai problematika kehidupan sekarang, tentu kan dibutuhkan pendeta yang mampu membangun sebuah percakapan, sebuah konseling yang mampu untuk dipahami oleh warga jemaat, memberikan ruang bagi warga jemaat yang sedang menghadapi persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan mereka. Termasuk juga misalnya tadi pembinaan itu sangat penting untuk dimulai di tengah-tengah jemaat melalui para pendeta yang juga harus terus mengimprove skill mereka dalam rangka untuk memperlengkapi diri, menjawab tantangan sekaligus juga kebutuhan jemaat kita. Iya.